Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pak Pendeta Samuel Syahota di Dayakolot. Pagi hari ini saya bersyukur karena tetap Tuhan kasih kesehatan gitu buat kita semua. Amin. Hari ini jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, kita memasuki minggu keempat di bulan Januari, masih tetap di awal tahun. Dan tentunya kita harus memulai hal yang baru, hal yang membuat tahun 2021 ini kita mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, kita sebelum memulai ibadah dengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian, saudara.
Tuhan karena memang Kau baik dan sangat baik setiap hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penjagaan. Terima kasih buat pemeliharaanmu di tahun 2021 ini Tuhan. Kami mengawali dengan Engkau yang Bapa kami yang sungguh sangat baik. Kami akui dalam pandangan hidup kami, Engkau adalah Bapa yang baik memelihara hidup kami. Berkati semua jemaat gereja Kristen Protestan Gili Indonesia di Dayakolot ini Tuhan, terutama khususnya dan semua yang sering Tuhan menyaksikan khotbah minggu ini Tuhan. Kau berkati Bapak siapapun itu. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan isi hati-Mu. Urapi karena hamba-Mu sebetulnya Tuhan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Tuhan, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi kembali di Minggu pagi tahun 2021 tanggal 24 Januari saudara di Dayakolot. Nah hari ini saudara kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan tentunya. Minggu-minggu yang lalu kita udah belajar tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hati saudara, menjaga telinga, dan menjaga apa? Menjaga lidah saudara. Jadi semua pikiran kita, perasaan hati kita, ya mari kita jangan biarkan kuasa gelap masuk dalam diri kita. Amin. Nah selanjutnya apa yang kita akan pelajari di minggu ini, sehingga pelajaran dalam awal tahun ini bisa memupuk sehingga akhir tahun 2021 nanti saudara bisa mengalami kasih karunia Tuhan, karena keputusan hari ini bisa menentukan di tahun ini juga, tahun ini di akhir tahun 2021. Jadi kalau hasilnya di bulan Januari ini hasil dari keputusan tahun 2020 yang lalu, bagaimana? Saudara berhasil, lebih sukses memuliakan nama Tuhan, lebih damai, lebih sukacita, apa sebaliknya? Makin hari makin susah. Nah, ini ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Amin. Nah, keputusan hari ini akan menentukan di tahun-tahun berikutnya, saudara. Nah, saya akan mulai dengan pelajaran yang baru di awal tahun ini. Kalau kemarin menjaga hati, menjaga hubungan kita dengan Tuhan senantiasa, dan kita harus selanjutnya kita harus apa yang harus kita lakukan sehingga hari-hari jemaat yang terkasih di tengah-tengah kesulitan COVID-19 ini, saudara, kita bisa menang, kita bisa umur panjang. Dan karena banyak rekan-rekan saya dipanggil Tuhan juga, teman-teman yang tidak sangka tidak umurnya saudara cepat sekali dipanggil Tuhan karena COVID-19. Nah hari ini saya ingin saudara tetap ingatkan, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu saudara tetap di dalam social distancing, ya, jangan lengah, jangan menganggap remeh, karena ketika kita menganggap remeh, kita menganggap ini biasa, sudah hati-hati. Saat ketika itu kita mulai terbuka pintu saudara, ya ketika pintu terbuka, ketika kita mulai merasa nyaman, merasa aman, akhirnya gampang sekali kita diterjang badai. Amin. Nah hari ini saudara saya beri tema memulai hidup di dalam Tuhan. Nah yang pertama saudara, di tahun ini mari kita susun apa yang paling penting dalam kehidupan kita di tahun ini. Susun prioritas dengan benar, mana yang lebih penting ya. Misalnya kalau keuangan, saudara perhatiin baik-baik, jadilah seperti Yusuf. Saya masih tetap ingatkan, sehingga tahun-tahun ini saudara ekonomi tidak hancur-hancuran. Jemaat yang terkasih, selalu belilah atau saudara pergunakanlah keuangan dengan apa yang kau butuhkan, jangan apa yang kau inginkan, sehingga saudara hari-hari kasih karunia Tuhan tetap menjaga saudara. Amin. Jadi susun prioritas yang benar, yang lebih penting, yang kita harus beli ya, keuangan, karena ekonomi itu saudara sangat membuat kita bagaimana kalau kita tidak perhatikan kehidupan rohani kita, langsung kontak. Cara kita menyembah Tuhan juga langsung berubah. Karena apa? Karena kita salah mungkin mempergunakan kesempatan. Nah, mari kita buka firman Tuhan saudara di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 9. Tunggu saudara,
1 Timotius 4, ambil Alkitab saudara, ayat 7 sampai dengan 9. Belajar buka firman Tuhan agar tidak lupa saudara di masa pandemi ini. Ya, ayat 7 berkata begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, saudara perhatiin baik-baik di tahun-tahun ini, saudara, karena sudah melihat kiri kanan, saudara, kita harus sudah membiasakan diri hidup memakai masker, saudara. Artinya kita harus mulai belajar beradaptasi, ya. Beradaptasi di dalam Tuhan tentunya, ya. Kalau tahun 2020 mungkin kita masih sering mengabaikan firman Tuhan. Nah, tahun-tahun ini saudara belajarlah saudara menghormati Tuhan, ya, dengan susun prioritas. Yang pertama, jauhilah tahayul, dongeng, saudara, ya. Nah, cerita nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, latihan ibadah, saudara. Karena penting sekali kita berlatih. Berdoa tiap pagi, baca firman Tuhan, kita belajar disiplin setiap hari. Untuk apa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus beribadah? Hari Minggu sebetulnya untuk melatih kita untuk belajar disiplin. Minggu persembahkan waktu kita untuk Tuhan. Karena di dalam 10 perintah Tuhan, hormatilah hari Sabat. Ada perintahnya, saudara. Nah, jadi kita harus latih diri kita, ya, latih diri kita dengan benar. Untuk apa? Untuk tubuh kita bisa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, lihat Roma 12 ayat 1. Mari kita buka firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Persembahkan tubuhmu ini sebagai apa? Persembahan yang hidup. Itu pertama. Yang kedua yang kudus. Yang ketiga yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu, ya. Kalau tubuh aja harus dipersembahkan, apalagi hartamu, saudara. Kenapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Saya tetap ingatkan ini agar saudara mengingat senantiasa bahwa segala sesuatu yang kau miliki di dunia ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatanmu, tetapi kekuatan yang diberikan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Semenjak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, marilah belajar kita akui semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, termasuk tubuh kita, saudara. Ya, jangan anggap remeh. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Ya, dikatakan demi kemurahan Allah, ya, Roma 12 ayat 1, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya begini, saudara. Kalau kita diingatkan hari Minggu ibadah mungkin secara online, berilah waktu minimal 2 jam atau 1,5 jam, saudara, hari Minggu pagi untuk mendengarkan khotbah. Walaupun online, saudara harus sungguh-sungguh berdoa di rumah. Karena saya pun berkhotbah dengan iman. Saya berkhotbah pun tidak sembarangan persiapkan, karena saya butuh persiapan banyak untuk mempersiapkan khotbah Minggu, saudara. Jadi begini, Paulus berkata, kalau engkau belajar menghormati pemimpin, terutama yang berkhotbah, saudara, maka pengkhotbah itu akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Lebih hari lebih baik-baik, lebih sungguh-sungguh, lebih mendoakan jemaat sungguh-sungguh. Untuk apa? Karena dia dihargai, firman Tuhannya didengarkan. Nah, firman Tuhan sumbernya dari Tuhan. Hamba Tuhan tuh hanya ingin saudara perhatikan, dengarkan, sehingga pemimpinmu akan mengeluarkan yang terbaik di dalam khotbahnya, saudara. Tidak sembarangan lagi asal khotbah, asal selesai tugas, tetapi kami akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh yang terbaik, sehingga saudara yang kami kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus saudara bertumbuh, bahkan bukan bertumbuh saja, saudara menghasilkan buah-buah yang matang, buah-buah roh, ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saudara.
Yang pertama minggu ini saudara, susun prioritas, latih dirimu beribadah. Latih tubuh kita ngikutin beribadah. Seperti saya seringkali saudara mengantar anak saya kemarin latihan les berenang. Untuk satu gaya saja dia perlu mengulang, ya. Dia les Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Setiap harinya kalau dia les 1,5 jam itu maksimal. Saudara terus putar. Untuk gaya bebas aja harus tangannya dulu, ya. Untuk 45 menit tangan, baru 30 menit kaki, baru bareng-bareng. Diulang terus 1,5 jam, terus nggak berhenti, saudara. Berhenti hanya untuk mendengarkan gurunya memberikan wejangan, sehingga semakin hari tubuh anak saya makin lama makin sehat karena semua dibakar lemaknya, ya. Sehingga sekarang tidak tenggelam. Kalau turun ke air dia bisa dengan berbagai gaya, ya. Saya melihat gaya bebas, ya, gaya dada, dan semua gaya diajarkan, saudara. Sehingga hari-hari tubuhnya semakin sehat karena dilatih tubuhnya, saudara. Ya, di masa pandemi ini kita mulai meningkat gemuk semua karena di rumah, tidak kemana-mana. Untuk itu mari kita latih pikiran kita, hati kita, perasaan kita, ya. Makanya Tuhan bilang jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Roh kemalasan diberantas, ya. Roh yang tidak mau berdoa diberantas, roh yang tidak mau dengar-dengaran diberantas. Hidup ini sudah latih di dalam mempersembahkan tubuh. Ingatkan saudara-saudaramu yang lama tidak beribadah di online, mungkin tidak ketemu. Ingatkan, saudara, ya. Saling menguatkan. Ingat, ketika engkau memberitakan Injil, ketika engkau mengingatkan saudara-saudaramu yang sudah lemah, sebetulnya engkau mengalami kasih karunia. Dan berkatnya itu, saudara, untuk jemaat sendiri yang terkasih, bukan untuk pendeta. Ketika engkau mengingatkan saudara-saudaramu untuk takut akan Tuhan, sebetulnya saudara sedang memelihara hidup saudara sendiri. Saudara sedang menguntungkan dirimu sendiri. Saudara sedang memberkati keturunan. Saudara sedang memberkati pasanganmu. Karena tubuhmu dipakai untuk mempermuliakan kerajaan Allah. Jadi prioritas yang mulai harus kita lakukan adalah mulai belajar takut akan Tuhan. Sehingga hari-hari kita mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya saudara, karena itu dikatakan ayat 12 tadi, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maaf saudara ya, ada tamu. Baik, mari kita lanjutkan karena kebetulan saya sendiri di rumah. Jadi saudara, ya, ketika melayani kadang-kadang memang ada tamu yang ketok pintu, ada orang yang perlu ini, perlu itu, tapi nggak apa-apa, amin. Makanya senantiasa dilatih hati kita tetap tenang, ya. Gangguan tidak membuat kitanya susah hati, tapi gangguan membuat kita lebih mengerti bahwa kita perlu Tuhan, amin. Kita perlu sudah mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini hal yang pertama. Jadi latih dengan apa? Persembahkan tubuh. Ya. Pikiran saudara latih untuk mengingat firman Tuhan. Tubuhmu latih untuk menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, hal yang kedua, saya udah catat di sini saudara. Mari lihat Matius 6 ayat 25 sampai 26. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 26 berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, garis merah ya, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dikatakan, sekali lagi dikatakan, janganlah khawatir, ayat 25 ya. Pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 berkata begini. Pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh siapa saudara? Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin.
Nah, hal yang kedua, saudara harus tahu, saudara harus menyadari siapa saudara di hadapan Tuhan. Karena ayat 26 berkata, namun diberi makan oleh siapa? Bapamu. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau percaya akan Tuhan Yesus, engkau tuh otomatis menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka apa? Yang percaya dalam namanya. Makanya anak Tuhan harus percaya dalam nama Tuhan. Ada pemulihan, ada kuasa. Cuman kadang-kadang orang akan sulit sekali kita membedakan mana orang anak Tuhan dengan yang enggak. Kadang-kadang kita sama, ya. Kadang-kadang dengan dunia sama. Cara bertindak kita sama. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau orang percaya seperti ilustrasi, saudara. Kalau saudara dulu saya sekolah dari Dayakolot sampai ke Bebas naik angkot, saya tidak tanya supir itu bisa nyupir atau tidak, tapi saya percaya. Setiap angkot itu saya naik dan saya percaya saya pasti sampai di Bebas Permata. Itu artinya saudara perlu percaya pada Tuhan. Lakukan saja yang tugas saudara. Yang pertama adalah dikatakan jangan khawatir, ya. Karena apa? Burung-burung di udara dipelihara. Jadi pandangan saudara terhadap diri saudara mulai hari ini, saudara, kalau saudara dari yang lalu-lalu saudara tidak menganggap menjadi anak Allah, saudara sekarang kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus punya pandangan bahwa saudara anak Allah. Artinya apa? Saudara harus latihan beribadah tadi yang pertama. Persembahkan tubuhmu, ya. Kalau tubuh aja disuruh dipersembahkan, apalagi harta, apalagi pikiran, ya. Persembahkan untuk apa? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Itu akan sangat menentukan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau engkau datang ke gereja, misalnya gereja sudah di Dayakolot, terus saudara parkir mobil, saudara di alun-alun Bandung, pasti pikiran saudara tidak di gereja, pasti di alun-alun Bandung memikirkan mobil hilang apa enggak. Ya, ilustrasi seperti demikian. Oleh karena itu dikatakan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bapamu, kata Bapamu garis bawahi. Jadi pandangan kita ketika kita masuk tahun 2021, kita harus mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, saya punya anak 3, saudara. Tidak sekalipun saya lewatkan tiap hari berdoa buat semua anak-anak saya. Ya, kalau anak saya masih di tangan saya, tentunya saya mempersiapkan makanan, minuman, pakaian, sekolahnya, saudara. Anak saya yang di Jerman tetap saya doakan, saya ingatkan tiap hari, saya telepon, karena itu anak saya yang masih di tangan saya. Kecuali anak saya yang paling besar, karena udah menikah, tanggung jawabnya sudah berpindah kepada suaminya. Itu perbedaannya. Anak saya yang ketiga juga, Elia, tetap saya ingatkan, saya doakan, kemanapun saya berdoa. Apa yang ada di rumah saya ajarkan. Naik motor saya ajarin. Nah, untuk dia melatih badannya biar sehat, saya ajarin. Saya menjadi sistem pendukung perubahan dalam kehidupannya, sehingga masa depannya bisa mengalami gilang gemilang, saudara. Tidak mengalami kesulitan. Itu pentingnya peranan kita sebagai bapak, sebagai orang tua di rumah. Begitu juga peranan bapak di surga. Itu sangat berperan penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau engkau menganggap dirimu anak-anak Allah, tentunya engkau harus menghasilkan buah-buah roh yang baik. Ya, mempersembahkan tubuh, berlatih setiap hari. Untuk apa? Karena saudara, untuk kita menghadapi badai, untuk menghadapi kehidupan yang sulit, sesulit apapun, kalau kita tidak latih tubuh kita tidak latih pikiran kita tidak latih perasaan kita tidak latih telinga rohani kita, bagaimanakah mungkin kita bisa menang dalam peperangan? Memang kita hidup di dalam Tuhan, tetapi sikap kita akan menentukan Tuhan bela kita atau tidak. Karena saudara lihat di Ayub pertama, ya, Tuhan bilang sama iblis, lihat hambaku ya. Iblis bilang, bukankah engkau telah jagai seluruh hartanya, seluruh kehidupan, anak istrinya, ya, semua dijaga. Makanya doa Bapa kami dikatakan begitu, lepaskanlah kami daripada yang jahat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu lengkap sekali, saudara.
Makanya berbahagialah kalau engkau sungguh-sungguh berdoa setiap hari, apalagi doa yang dilatih oleh Tuhan Yesus, diajarkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang maha sempurna. Saya tiap hari berdoa itu karena apa? Itulah doa yang maha sempurna. Seperti yang Yesus katakan, demikianlah aku berdoa Bapa yang di surga. Makanya di awal dikatakan Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa kami yang di surga. Saya seringkali mengingatkan pada anak-anak, hargai Bapa. Tapi ibu yang memelihara, saudara, saya kasih tahu, di Alkitab tidak ada kata ibu kita yang di dalam kerajaan surga, tidak ada. Yang ada Bapa kami, ibu kami itu nggak ada. Saya bukan berarti nggak hargai ibu, tapi saudara harus perhatiin, karena begitu besar kasih Bapa, senantiasa kasih Bapa. Itu siapa? Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus yang di surga. Itu yang begitu mengasihi saudara dan saya. Namun kadang-kadang dunia menganggap, oh ini hal yang baik, ini hal yang baik. Saudara harus pisahkan hal yang baik dengan hal yang benar. Mulailah kita benar di dalam Tuhan, amin. Nah, karena itu dikatakan janganlah khawatir. Ya, kalau tadi dikatakan kita harus tahu. Yang kedua, kesadaran bahwa kita anak-anak Allah. Ya, kita ini anak-anak Allah. Itu makanya dikatakan janganlah khawatir. Artinya khawatir apa? Ketika kita berkhawatir, biasanya orang memikirkan atau mengukur kekuatannya sendiri. Seringkali jemaat kalau ditanya, udah jangan khawatir. Ya Bapak Pendeta nggak tahu. Saya ini kehidupan saya, kerjaan saya. Karena kamu mengukur dirimu sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Saya sering ajarkan, ukurlah kekuatan Bapa kita yang di surga. Kalau kau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tentunya kalau orang takut akan Tuhan, bangun pagi akan rajin sekali berdoa. Ya, tidak malas-malasan. Dia bekerja, kalau dia bekerja menjadi buruh pabrik, dia akan berusaha sebaik-baiknya dia bekerja. Dia tidak tipu-tipu karena dia sungguh-sungguh. Ya, perhatiin, ada banyak kasih karunia Tuhan bisa memberkati seorang buruh sekalipun. Karena saya pernah melihat ada satu kesaksian seorang tukang beca, saudara, punya anak 5, anaknya 5, tapi melalui becanya yang satu itu, dia bisa beli rumah di daerah kami di sini, saudara. Dia bisa beli rumah, bahkan bisa beli beca buat anaknya yang paling besar, beca juga. Sehingga kehidupannya setiap hari bisa menyekolahkan anaknya dari SD sampai SMA, tamat, saudara. Kenapa? Karena senantiasa dia menyisihkan, dia sering ngomong perpuluhan, sering saya pisahkan, tetap. Sampai dia bisa sanggup beli rumah yang harganya tidak murah untuk seorang tukang beca. Ini ilustrasi yang dihidupi oleh seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan sebagai Bapa di dalam kehidupannya. Ya. Jadi jangan khawatir lagi, saudara. Khawatir itu saya kasih tahu, khawatir itu sesat. Saudara. Kalau saudara percaya sama Tuhan tetapi saudara khawatir, saudara sebetulnya sedang tersesat. Ya, dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan diulang lagi, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian? Jadi khawatir itu, saudara, tidak menjadi berkat di dalam kehidupan anak Tuhan. Karena kita bukan sedang mengukur kekuatan kita. Kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Itu makanya seringkali kalau saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kenapa? Semua milik Tuhan, semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan, dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini, saudara, tadi hal yang pertama saya sudah ajarkan, sudah di awal tahun ini, saudara, ya, memulai hidup dari dalam Tuhan, susun prioritas, latih. Ya, dikatakan latihlah dirimu beribadah. Apa itu latihannya? Persembahkan tubuhmu. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan saudara harus menyadari siapa saudara di hadapan Tuhan. Saudara adalah anak-anaknya Bapa di surga, keturunan Abraham. Artinya saudara kau layak menerima warisan. Ya, kalau saudara baca di Galatia ada warisan dari Abraham, Bapa orang percaya. Ya, karena di sini dikatakan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Saudara boleh Kristen, tapi kalau sudah tidak percaya akan ibadah,
saudara tidak percaya pengampunan, saudara tidak percaya perpuluhan, untuk apa kita jadi Kristen kalau saudara tidak percaya hal itu? Kalau saudara tidak percaya Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Bahkan bahkan firman Tuhan mencatat ada kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Artinya setiap hari ketika engkau menjadi anak Allah, Allah menyertai hidup saudara. Ya. Jadi saudara tidak menyadari bahwa Allah senantiasa ada hadir dalam kehidupan saudara. Saudara seringkali terus memikirkan kekuatan saudara, terus mengukur kekuatan saudara. Saya kasih tahu, hidup saudara sebetulnya jauh dalam kehidupan takut akan Tuhan. Saudara sedang menganggap remeh Tuhan sebetulnya. Kalau saudara hari-hari ini khawatir, saudara sebetulnya sedang menganggap Tuhan itu tidak ada. Makanya saya setuju dengan kata teman saya. Kita nggak bisa bedain mana orang punya Tuhan dengan tidak. Sama saja keputusannya saya lihat. Memang betul juga. Ya. Cara berpikirnya sama. Cara mengambil keputusan sama. Perbedaannya hanya di hari Minggu aja. Yang satu ibadah, yang satu enggak. Tapi orang yang percaya sama Tuhan bukan hanya ibadah, tetapi dikatakan ibadah di sini sudah mempersembahkan tubuh yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari-hari ini saya kasih tahu adalah masa sukar. Seperti kelahiran kita Tuhan kita Yesus Kristus, di mana anak umur di bawah 2 tahun dibunuh semua di Yerusalem, saudara. Itu masa-masa ketakutan. Nah, hari ini saudara, saya ingatkan saudara, jangan anggap remeh apa yang telah diperingatkan oleh pemerintah. Mari hidup kita jaga social distancing, saudara. Jaga jarak. Kalau tidak perlu tidak usah keluar. Kalau tidak penting-penting amat, saudara nggak usah buang-buang waktu di luar. Mari kita bangun hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Ya persembahkan tubuhmu. Tetap hidup tiap pagi, usaha tetap dikerjakan, tapi saudara harus belajar beradaptasi dalam masa-masa COVID ini. Selalu pakai masker, cuci tangan, selalu jaga kesehatan. Ya, seperti anak saya dari kemarin pulang dari luar negeri, dia sungguh-sungguh jaga social distancing, sehingga ketika dia pulang pergi, dia dalam keadaan sehat hingga hari ini. Karena dia jaga, saya kasih tahu, jaga kesehatan. Jadi yang menentukan hidup saudara adalah saudara sendiri, bukan orang lain. Tuhan siap memberkati saudara, tetapi kalau saudara yang tidak mau diberkati, saudara katakan tidak mau diberkati, kenapa Pak? Saya tidak mau, saya mau. Cara hidup saudara khawatir itu saudara. Saudara sama dengan menentang perintah Tuhan. Kalau saudara khawatir, sama dengan saudara menentang perintah Tuhan. Janganlah khawatir, Tuhan bilang. Tapi kau khawatir terus, Tuhan lama-lama marah sama kita. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir. Makanya jangan pelihara salah, jangan pelihara lagi dosa kesalahan, tapi mulailah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hal yang pertama, saudara, diingatkan kita, latihlah dirimu beribadah. Latih diri kita beribadah demi kemurahan Tuhan. Di hari-hari kita dikasih waktu, kemurahan Tuhan. Kalau kita masih hadir, masih sehat di tahun 2021, di Januari ini, itu kasih karunia Tuhan. Mari kita hargai, mari kita latih untuk beribadah. Ini yang pertama. Hal yang kedua, saudara, yang penting juga dikatakan, mari saudara ubah pandangan saudara. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya. Bukanlah dikatakan Bapakmu ini sudah memelihara burung-burung di udara. Jangan burung-burung, saudara. Kalau saudara perhatiin di Dayakon, sudah banyak orang yang sebetulnya saudara yang gila, ya, yang otaknya sudah nggak jelas itu. Tiap hari pontang-panting, itu masih terus makan tiap hari, masih sehat terus saya lihat. Padahal cuaca dingin, minggu-minggu ini cuacanya dingin sekali. Tapi dia saya lihat perhatiin bolak-balik. Itu artinya kemahakuasaan Tuhan tetap masih berjalan hingga detik ini. Amin. Nah, yang ketiga, kalau kepandangan kita sudah mengerti Bapa kita yang di surga adalah Tuhan kita, artinya Tuhan, artinya yang terutama dalam hidup saudara adalah Tuhan. Ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah jangan khawatir. Khawatir itu berarti saudara menganggap remeh Tuhan. Saudara tidak percaya Tuhan. Khawatir itu berarti saudara menentang perintah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan. Yesus yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Tuhan bilang sama saudara dan saya, jangan khawatir lagi. Bersyukurlah pada Tuhan. Amin. Ini hal yang ketiga. Tahun ini juga saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan,
saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Ini firman Tuhan yang saya bagikan. Berarti saya tidak berpanjang, tapi biarlah saudara makin hari saudara makin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Oh betapa indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, sukacita silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Mu air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Mari katakan, oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kasih lagi. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Oh berarti. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Biarlah firman Tuhan yang didengarkan seperti perempuan pendarahan 12 tahun ketika dia mendengar berita-berita tentang Engkau Tuhan. Ketika kita memiliki iman, asalku jamah saja ujung jubahnya, maka akan terjadi mujizat. Hari ini anakku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun engkau, kalau telah engkau mendengar berita-berita tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, mari latih dirimu beribadah, latih dirimu senantiasa peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Kubah pandanganmu bahwa engkau hari ini, saat ini engkau adalah anak-anak Allah. Yang ketiga adalah, mari saudara, belajar jangan khawatir lagi, bersyukurlah. Karena ketika engkau mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Bapa, maka ada pernyataan Tuhan, Immanuel. Maka Allah menyertai engkau dalam hidup saudara. Itu makanya setiap keputusan, setiap saudara melangkah, sertakan Tuhan. Biarlah keputusan Tuhan
yang jadi dalam kehidupan saudara. Makanya terjadilah seperti Mazmur 1 berkata, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, karena dia senantiasa merenungkan firman siang dan malam. Terima kasih Rabi Tuhan, semua yang hadir, jemaat Tuhan yang terkasih, terutama keluarga Bapak Simon, istrinya Tuhan, Inan, juga kami berdoa buat Bapak Andri Tuhan, Desi dan anak-anaknya, berdoa juga buat keluarga Joan Tuhan, Jojo Tuhan, Shalom, juga Michael, kami berdoa dalam nama Yesus. Berdoa juga buat keluarga Eksal, keluarga Otto Karmoyanan, Ibu Amai Kau Lawat dalam nama Yesus. Berdoa juga buat semua yang menyaksikan ibadah ini, saudara kami Kiki yang berdoa terus dalam pekerjaan usahanya, berkati orang tuanya, anaknya Tuhan, agar makin hari hidupnya Tuhan mengerti, menyadari bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus selalu menyertai dia. Keluarga Tumpal Sinangga, keluarga Joko Mugia, kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Juga kami berdoa buat keluarga Joni Tuhan, berkati dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Roni Weno, berdoa juga buat keluarga Tuhan yang senantiasa menyaksikan, semua yang menyaksikan, buat keluarga Bang Sus Tuhan, Mbak Sum juga Engkau lawat dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini Tuhan. Kami menjalani hidup karena firman Allah. Kami melangkah karena firman Tuhan. Karena kami bersyukur karena Engkau yang menjaga kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami. Pelihara Tuhan kami semua, terutama di masa-masa yang sulit ini. Berkati pemerintahan kami, pemimpin kami Tuhan, agar tiap mengambil keputusan menjadi Tuhan berkat, menjadi Tuhan damai sejahtera buat rakyat Indonesia Tuhan. Berkati juga Tuhan anak kami Tuhan, Maria Yosi cucu kami Marsha, berkati Tuhan, pekerjaan usahanya berkati, anak kami Clement juga yang di Jerman Kau berkati, sehatkan, kuatkan, dalam sekolah yang dalam pekerjaan berkati. Begitu anak kami Elia Tuhan, berkati dalam sekolahnya dimanapun dia berada, sehatkan dia juga Tuhan dalam nama Yesus. Jagai dia kalau mau kendaraan Tuhan pulang tibakan dengan selamat. Bahkan istri kami berkati Tuhan, sehatkan, kuatkan, urapi dia, mendukung pelayanan kami Tuhan, menjadi penolong buat kami Tuhan. Sehatkan, kuatkan dia, pekerjaan usahanya juga berkati. Bahkan hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, berikan hikmat senantiasa Tuhan, agar di masa-masa sulit ini tetap memandang wajah-Mu, tetap bersyukur karena Kamu percaya kalau Allah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami mau melatih diri kami Tuhan, kami punya pandangan bahwa Engkau Bapa kami, dan kami tidak akan khawatir lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.